Ya, selamat pagi anak-anak. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga, ya benar. Sebelum memulai pembelajaran dan materi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin doanya. Ya, selanjutnya Ibu akan mengabsen untuk kehadiran agar Ibu tahu siapa saja yang berhalangan hadir dan siapa saja yang hadir pada kesempatan kali ini. Bentar ya. Ani Lutfiana, Celomita Trivena, Fosa Tanisa, Tantri Aulia, Gina Aprila. Ya, enggak hadir semua ya dari kesempatan kali ini. Dan di kesempatan minggu lalu kita sudah belajar mengenai arus laut. Siapa yang masih ingat apa itu arus laut dan paparkan materi minggu lalu? Silahkan yang masih ingat. Sepertinya sudah pada lupa ya. Ibu ulas kembali. Jadi arus laut adalah gerakan massa air laut yang berpindah secara horizontal maupun vertikal di seluruh dunia. Dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi arus laut, diantaranya adalah angin, gempa bumi di dasar laut atau di bawah laut, dan yang ketiga adalah badai besar. Ada banyak sekali faktor sebenarnya, cuma kita akan membahas itu saja karena kemarin sudah sempat kita bahas ya. Pengaruh selanjutnya yang berkaitan dengan materi selanjutnya, yaitu arus laut dapat digunakan sebagai tenaga penggerak pembangkit tenaga listrik atau pembangkit listrik. Keunggulan energi arus laut ini adalah sumber energi terbarukan yang relatif stabil, periodik, dan pola karakteristiknya itu dapat diprediksi. Energi ini juga bersih karena tidak memerlukan bahan bakar, jadi tidak menimbulkan emisi atau limbah, seperti itu ya. Baik, kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu pembangkit listrik tenaga arus laut. Oke, silakan dicatat dan diperhatikan terlebih dahulu apa saja paparan yang saya berikan agar kalian tidak ketinggalan dan bisa memaparkan di minggu depan, karena saya akan selalu meminta paparan ulang kalian tentang pembahasan materi. Sebelumnya pemerintah juga mengembangkan pembangkit listrik tenaga arus laut atau PLTAL di Selat Ganzalu, Nusa Tenggara Timur. Namun potensi yang lebih besar berada di Selat Pantar. Nah, berdasarkan penelitian ESDAM pada 2011, selat ini memiliki kecepatan 2 meter per detik, sehingga dikembangkan sebagai sumber pembangkit listrik. Nah, pada 2016, pemerintah juga menemukan sejumlah selat yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai pembangkit listrik atau PLTAL tersebut. Namun lagi-lagi potensi yang lebih besar berada di Selat Pantar. Jadi kinerja yang tetap dijalankan adalah di Selat Pantar tersebut. Tuh ya. Ada lagi kecepatan arus yang besar, umumnya berada di beberapa daerah perairan di Indonesia seperti Bali, Nusa Tenggara Barat, dan tentunya Nusa Tenggara Timur. Kecepatan arus laut yang berkisar antara 0,6 meter per detik sampai 3,6
3,5 meter per detik. Kecepatan arus laut yang lebih dari 2,5 meter per detik terdapat pada Selat Pantar. Nah, siapa yang tahu Selat Pantar itu di mana? Silakan. Ya, benar, Selat Pantar itu ada di Nusa Tenggara Timur ya. Selat Pantar adalah salah satu titik yang mempunyai potensi energi laut yang cukup besar, dan saat ini sudah selesai tahap pengunduhan data kecepatannya di dasar laut selama 1 bulan di selat tersebut. Arus laut yang merupakan energi kinetik dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin. Nah, turbin itu sendiri adalah alat yang digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik itu sendiri. Ya, jadi turbin itu diputarkan memutar karena arus laut. Kemudian putaran turbin tersebut digunakan untuk membangkitkan energi listrik di generator. Ada beberapa jenis turbin. Ada yang bisa menyebutkan apa saja jenis-jenis turbin? Ya, yang pertama adalah hydrokinetic turbine, yang kedua adalah horizontal turbine, yang ketiga adalah vertical axis turbine. Selain turbin, ada lagi alat yang namanya mooring. Siapa yang udah tahu? Pasti belum tahu ya. Mooring itu digunakan untuk menahan turbin dari pengaruh arus laut itu sendiri, sehingga turbin tidak bergerak akibat pengaruh arus laut. Ya, di sini Ibu akan menampilkan sedikit cuplikan yang Ibu ambil dari channel YouTube Erwandi. Di situ terlihat cara kerja dari turbin dan mooring. Bisa dilihat di channel YouTube-nya ya. Yang kemudian Ibu akan menjelaskan cara kerja PLTAL. Caranya adalah memanfaatkan energi kinetik dari arus laut untuk memutar turbin dan mooring, seperti yang baru saja ditampilkan videonya, yang kemudian memutar generator sehingga menghasilkan listrik. Sistem kerja PLTAL menggunakan sistem dual on, operate, dan transfer atau biasa disebut dengan boot, yang artinya setelah masa kontrak habis, pembangkit akan dialihkan menjadi milik pemerintah. Gitu ya. Ya, segitu saja materi yang saya sampaikan di pertemuan minggu ini. Nanti saya akan meng-share buku yang ada di Classroom mengenai materi pada minggu ini ya. Saya akhiri, selamat pagi.